Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kita kali ini membahas tentang analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Kalau di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis variansi satu jalan dengan sel sama, sekarang yang selnya tak sama. Nah, untuk prosedurnya masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, kemudian tingkat signifikansi. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan statistik uji, yang digunakan adalah uji F, yaitu RKA per RKG. Kemudian perhitungannya, untuk perhitungan kita langkah pertama yang dilakukan adalah kita membuat tabel perhitungan ANAVA seperti ini ya, yang terdiri dari data amatan yang kita sudah ketahui di soal. Nanti kemudian kita hitung cacah datanya berapa, jumlah datanya, ratanya, jumlah kuadrat, suku koreksi, dan variansinya kita hitung gitu ya. Nah, kemudian dalam proses perhitungan selanjutnya yang dilakukan adalah dari tabel itu kita harus tahu bahwa N itu adalah sigma N, kemudian X bar ini adalah ratanya, kemudian G ini adalah jumlah T-nya, SSJ ini adalah variansinya ya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya dalam proses perhitungan selanjutnya adalah kita menentukan JKT. Setelah menentukan JKT, kita menentukan JKA dengan rumus seperti ini. Kemudian kita menentukan JKG-nya. Dan kita menentukan DKA, DKG, DKT, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya masih dalam proses penghitungan, baru setelah kita menentukan hal tersebut, kita menentukan RKA ya, RKA, RKG, yang seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian kita menentukan daerah kritisnya untuk langkah kelima. Baru setelah menentukan daerah kritis, kita menentukan keputusan uji, dan setelah itu baru kesimpulan. Nah, untuk lebih memperjelas, kita langsung saja ke contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk melihat apakah ada perbedaan efek 3 metode pembelajaran. Jadi diketahui 3 metode pembelajaran, metode A, B, dan C terhadap prestasi belajar. Nah, dalam hal ini kelas A, kelas 1A diberi metode A, kelas 1B diberi metode B, kelas 1C diberi metode C. Kemudian pada akhir semester, setelah mereka diberikan metode tersebut, kemudian mereka diberikan tes. Untuk kepentingan analisis secara random dari kelas 1A itu diambil 4 siswa, 1B 6 siswa, 1C 5 siswa, dan nilainya seperti yang diketahui seperti ini. Kemudian jika diambil tingkat signifikansi 5%, pertanyaannya bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Kenapa selnya tak sama? Karena di sini pengambilannya, jadi tadi pengambilan randomnya kelas 1A kan kita ambil 4 siswa, 1B 6 siswa, 1C-nya 5 siswa. Jadi di sini selnya tidak sama ya. Kalau yang di video sebelumnya, di pembahasan sebelumnya kan di sini kalau misalkan kita ambil random 4 siswa ya, metode A 4 siswa, metode B 5 siswa, 4 siswa, metode C 4 siswa. Itu kita menggunakan sel yang sama. Karena ini berbeda-beda, maka kita menggunakan sel tak sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, langkah dalam proses penyelesaiannya, yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Ya, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut gitu ya. Oke, langkah pertama kita menentukan hipotesis. Hipotesisnya H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya ratanya semuanya sama gitu ya. Nah, sedangkan hipotesis yang pertama adalah paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama gitu ya. Jadi kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansinya. Di soal diketahui bahwa signifikansinya adalah 5%. Statistik uji yang digunakan adalah F. F-nya rumusnya adalah RKA per RKG. Kemudian kita melakukan proses perhitungan ya. Proses perhitungannya, langkah pertama adalah kita membuat tabel seperti ini ya. Kita membuat tabel seperti ini yang terdiri dari data amatan. Metode tadi di soal diketahui bahwa ada menerapkan 3 metode, yaitu metode A, B, dan C. Pada metode A diambil 4 siswa, metode B 6 siswa, metode C 5 siswa. Nah, ini kita tulis tadi nilai yang diperoleh oleh 4 siswa dengan metode A. Ini saya tulis di sini ya, yaitu 4, 7, 6,
dan 6. Jadi ada 4 siswa di sini. Kemudian yang metode B, di soal diketahui bahwa di 6 siswa itu nilainya 5, 1, 3, 5, 3, 4. Dan C juga demikian gitu ya. Nah, kemudian dari tabel yang kita buat seperti ini, kita membuat ini susunannya seperti yang tadi kita sudah bahas ya, bahwa NJ, N itu adalah cacah datanya. Nah, N itu di sini kita tuliskan, kalian perhatikan metode A yang diambil adalah 4 siswa ya. Maka di sini datanya adalah 4. Kemudian yang B adalah 6 siswa ya, datanya 6. Kemudian yang C data yang diambil adalah 5 gitu ya. Itu adalah NJ. Kemudian yang T, TJ itu adalah jumlah datanya. Jumlah data itu kita jumlahkan nilai-nilai yang diperoleh siswa di metode A. Artinya 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6. Maka di sini hasilnya adalah 23. Kemudian T jumlah untuk yang B. Berarti 5 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4. Maka di sini hasilnya adalah 21. Demikian juga yang C kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 36. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari X bar J. X bar di sini maksudnya adalah reratanya. Ya, cara mencari reratanya adalah kita jumlahkan datanya ini. Tadi kan jumlahnya adalah 23 ya. Maka reratanya adalah 23 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 5,75. Ya, kemudian rerata yang B ini adalah 21 dibagi 6. Ya, maka hasilnya di sini adalah 3,5. Kemudian yang C 36 dibagi 5, maka hasilnya adalah 7,2. Ya, itu untuk mencari rata-rata. Selanjutnya mencari sigma XJ kuadrat. Ini kan yang kita cari tadi adalah rata-rata ya, rata X-nya ya. Itu caranya dengan tadi dijumlahkan semua ini dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, kalau XJ yang dimaksud XJ itu yang mana? XJ itu yang ini 4, 7, 6. 6 itu datanya, nilainya itu ya. Nah, cara mencari sigma XJ kuadrat artinya begini. Caranya adalah kita lihat datanya terlebih dahulu. Kita yang mau lihat yang 4 ya. Maka seperti yang kemarin ya, 4 kita kuadratkan gitu, ditambah dengan 7 dikuadratkan, ditambah dengan 6 kuadrat, ditambah dengan 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah 137. Jadi 16 ditambah 49 ditambah 36 ditambah 36 begitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang data B. Data B juga sama caranya ya. Jadi 5 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat tambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sampai dengan ditambah 4 kuadrat. Maka di situ kan hasilnya adalah, ini saya langsung ya, saya jumlahkan, hasilnya adalah 85. Kemudian yang C juga sama, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka hasilnya adalah 270 ya. Nanti coba kalian hitung sendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari T kuadrat per N. T kuadrat per N artinya adalah T yang tadi kita kuadratkan. Yang ini 23 kuadrat dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 23 kuadrat dibagi dengan 4. Ya, maka 23-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, baru dibagi dengan 4. Di sini hasilnya adalah 132,25. Kemudian yang data B. Yang data B di sini adalah 21 kuadrat dibagi dengan 6, maka hasilnya 21 kuadrat dibagi dengan 6. Di sini hasilnya 21 kalian kuadratkan terlebih dahulu, hasilnya berapa? Baru dibagi dengan 6 begitu ya. Maka di sini hasilnya 73,5. Nah, sekarang yang ini 36 kuadrat dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 259,2 gitu ya. 36-nya kalian kuadratkan terlebih dahulu, baru dibagi dengan 5.
Nah, setelah itu kita mencari variansnya. Variansnya, caranya mencari varian seperti apa? Nah, selanjutnya kita mencari SSG. SSG itu maksudnya adalah variansi ya. Kita cari di yang data yang ke A, data yang pertama. Rumusnya adalah SSG itu rumusnya adalah sigma XG kuadrat dikurang dengan T kuadrat TJ kuadrat per NJ ya. Nah, maka karena di sini kan kita cari yang data yang pertama di A. Ini kan rumusnya sigma XG kuadrat. Sigma XG kuadrat kan kita sudah cari yang data A ya, 137. Kemudian T kuadrat per NJ ini kan kita sudah ketemu yaitu 132,25. Maka SS yang pertama itu gimana? Ya tinggal dikurangi ya. Jadi kita cari SS1 itu adalah ini 137 dikurangi dengan 132,25. Maka ini hasilnya adalah 4,75 ya. Saya tulis di sini 4,75. Nah, kemudian kita cari dengan cara yang sama, kita mencari SS2-nya. SS2 berarti kita lihat yang data yang B. Nah, data yang B itu berarti sigma XG kuadratnya berapa? 3,5 dikurang dengan ini ya, sigma XG-nya 85 kok 35. 85 dikurang dengan ini 73,5. Maka di sini hasilnya adalah 11,5. Nah, sekarang kita cari yang SS3. SS3 di sini jumlah semuanya XJ kuadratnya sigmanya adalah 270, maka 270 dikurangi dengan 259,2. Yang ini ya, dikurangi dengan T kuadrat ini yang ketiga. Maka diperoleh hasilnya adalah 10,8. Ini saya pindahkan ke sini, hasilnya 11,5, yang SS3-nya adalah 10,8. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang bagian tabel yang totalnya. Maka kita mulai dari yang di sini. N sama dengan total semuanya di sini kita totalkan 4 ditambah 6 ditambah 5 15. Ya. Kemudian yang ini namanya adalah G. Kita totalkan 23 ditambah 21 ditambah 36 adalah 80. Nah, bagian yang ini adalah total untuk raratanya. Ini kita jumlahkan semuanya 5,75 ditambah 3,5 ditambah 7,2 hasilnya adalah 5,33 dibagi dengan 3 ya, rata-rata semuanya ya. Rata-rata semuanya, atau di sini dijumlahkan dulu semua dibagi dengan 15 ya, data semuanya 80 dibagi dengan 15 maka ketemu total rata-ratanya adalah 5,33. Kemudian di sini sigma XG kuadratnya kita jumlahkan 137 ditambah 85 ditambah 270 hasilnya adalah 492. Yang bagian ini adalah sigma T kuadrat per N. Ini hasilnya kita jumlahkan semuanya 132,25 ditambah ini ditambah 259 hasilnya adalah 464,95. Kemudian sigma X SSG-nya kita total jumlah semuanya juga, maka di sini hasilnya adalah 27,05 ya. Nah, selanjutnya kita mencari dari tabel tersebut, perhatikan ya. Poin yang pertama, kita cari poin yang pertama adalah G kuadrat per N. Kalian perhatikan G tadi adalah total keseluruhan ya. 80 kuadrat, kalian perhatikan tabel tadi, G-nya adalah 80, kita kuadratkan per N-nya adalah total semuanya ada 15. Maka di sini 6.400 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 426,667. Yang pertama, poin pertama kita cari. Poin kedua yang kita cari, perhatikan tabel ya. Maka di sini sigma XIJ kuadrat ya. Ini hasilnya adalah berapa? 492 di tabel tadi, kalian perhatikan 492 adalah sigma XJ kuadrat, itu dari tabel yang ini.
Ini kan sigma XJ kuadrat, ini yang 492, ini yang jadikan catatan ya. Kita sudah cari. Kemudian yang poin yang ketiga yang kita tuliskan berikutnya adalah sigma T J kuadrat per NC. Ini ya. Maka di sini hasilnya adalah, maaf ini nulisnya agak miring ya. Ini. Maka di sini hasilnya adalah maaf saya ulang ya. Sigma nulisnya T per NC. Maka di sini tadi di tabel sudah kita hitung, yaitu yang bagian yang total ini ya. Ini 464,95. Kita pindahkan 464,95. Ini yang jadi poin catatan kita untuk mencari JKA, JKG dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita mencari JKA. JKA sama dengan, JKA itu adalah, kalian perhatikan poin ketiga dikurangi dengan poin pertama. Jadi poin ketiga tadi kan hasilnya 464,95 dikurangi dengan poin pertamanya adalah 426,667. Nah, ini kita kurangi. Maka di sini hasilnya adalah 38,283. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari JKG. JKG itu adalah poin kedua ya, kalian perhatikan poin kedua dikurangi dengan poin ketiga. Maka di sini poin kedua tadi adalah 492. Maka di sini 492 dikurangi dengan poin ketiganya adalah 464,95. Maka di sini diperoleh hasil 27,050. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari JKT. Ya, JKT itu adalah ini hasilnya, ini JKA ditambah dengan JKG. Maka JKA-nya tadi sudah ketemu 38,283 ditambah dengan 27,050. Diperoleh hasilnya adalah 65,333. Ya, begitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari DKA. Derajat kebebasan untuk A-nya adalah rumusnya itu K-1. Nah, yang dimaksud dengan K di sini adalah jumlah metodenya tadi. Metodenya kan tadi ada tiga metode ya, metode A, B, dan C. Maka K-nya di sini adalah, karena ada 3 metode, maka 3 dikurang dengan 1. Hasilnya adalah 2. Nah, untuk DKG ini diperoleh dari N dikurangi dengan K. N besar ini adalah total keseluruhan data. Total keseluruhan data tadi di kelas A kan ada 4 siswa yang diambil, metode B ada 6 siswa, metode C ada 5 siswa, maka total keseluruhan ada berapa? 15. Maka 15 dikurang dengan K-nya adalah metodenya, maka dikurang dengan 3, hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya kita mencari DKT. DKT itu hasil dari N dikurang dengan 1. N-nya tadi adalah 15 dikurang dengan 1. Hasilnya adalah 14. Nah, setelah kita mencari DKA, DKG, DKJ, DT, maka langkah selanjutnya adalah mencari RKA. RKA rumusnya itu adalah JKA dibagi dengan DKA. JKA-nya kita sudah tahu hasilnya 38,282. DKA-nya adalah ini ya, 2. Maka diperoleh 19,142. Ya. Nah, kemudian setelah kita mencari DKA, maka kita mencari setelah kita mencari RKA, maka kita mencari RKG. RKG rumusnya adalah JKG dibagi dengan DKG. JKG-nya itu adalah 27,050, maka dibagi dengan ini D ya, bukan A ya. D dibagi dengan 12 ya, DKG-nya. Maka hasilnya 2,254. Ya, oke. Nah, baru setelah itu kita menghitung uji F-nya. F-nya di sini adalah rumusnya
RKA dibagi dengan RKG. RKA-nya tadi hasilnya 19,142 dibagi dengan 2,254, maka diperoleh hasil 8,49. Nah, setelah itu kita sudah menemukan, kita buat tabel rangkuman analisisnya. Tabel rangkuman ANAFA-nya. Maaf ini nggak pakai penggaris ya. Maka begini, sumber, terus kemudian metodenya, ini adalah galatnya, totalnya, ini rangkumannya. Kita buat semacam seperti rangkuman. Nah, kemudian JK itu, nah kalau misalkan di metode tadi JKA-nya apa, metode itu JKA ya. JKA-nya adalah di sini 3. JKA itu perlakuan ya, 38,283. Jalat itu adalah JKG-nya. JKG-nya tadi 27,050. Kalian tuliskan tadi ya, yang sudah kalian hitung tadi. JKA, JKG ini saya pindahkan di rangkumannya, ini semacam rangkuman. Terus kemudian totalnya itu JKT di 65,333. Kalian perhatikan tadi menghitung JKA, JKG, ini adalah JKT. Saya tulis ke dalam bentuk rangkuman. Kemudian untuk DK-nya, DK yang metode itu adalah DKA. DKA-nya tadi adalah 2, DKG-nya adalah 12, DKT-nya adalah 14. RKA-nya adalah 19,142, RKG-nya adalah 2,254. Kemudian di sini F hitungnya. F hitung itu yang ini ya. Ini adalah F hitung. F hitung hasilnya adalah 8,49. Nah, kalau kita sudah mencari F hitung, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari F tabelnya. F tabelnya berapa? Ya. Nah, cara mencari F tabelnya adalah kalian lihat di sini menentukan daerah kritis ya, menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritisnya itu kan F, di mana F lebih dari F alfa, kemudian K min 1, N min K. Ya, maka di sini daerah kritisnya adalah F, di mana F. Jadi kita mencari F tabel itu F alfa ya. Jadi alfanya berapa? Di sini yang diketahui adalah F alfanya itu, alfa yang diketahui signifikansinya adalah 0,05. K-1, K-nya tadi adalah metodenya ya, dikurang 1 kan 2. Kemudian N itu jumlah total semua dikurang dengan K-nya. Jumlah total kan 15, dikurangi K-nya adalah 3 ya, berarti 12. Maka ini yang perlu kita cari, F alfanya 0,05. Kemudian K-1-nya 2, 12. Ini kita pakai tabel F ya, kita pakai tabel F. Cara bacanya seperti ini, seperti yang sama seperti yang di pembahasan sebelumnya. Di sini saya tunjukkan tabel F-nya. Tabel F-nya seperti ini ya. Maaf ini kena coretan. Jadi tabel F alfanya adalah 0,05. Jadi kita pakai alfa yang 0,05 karena di soalnya adalah 0,05 gitu ya. Kemudian tadi yang diketahui di sini kita mencarinya adalah 2 ya, 2 kemudian 12. Maka kita cari dulu yang 2 dulu. 2 itu kita lihat yang sebelah sini ya. Kita cari 2. Maka di sini 2 ya. Kemudian setelah kita menemukan 2, maka carilah yang 12. Bagian ke bawahnya adalah 12. Oh, yang ini. Ya, maka kita ambil di bagian posisi yang 2, kemudian 12 yaitu 3,89. Maka F tabelnya hasilnya adalah 3,89. Nah, kalau misalkan di sini
kalian mencari 3. Yang penting di sini adalah 0,05 ya. Kemudian kalian mencari 3,10 ya. 3, kalian cari dulu 3 di sini. 3, kemudian kalian cari 10. 10 yang di tabel, yang di kolom yang di sini ya, 10. Nah, kalian tarik ke sini, maka hasilnya adalah 3,71. Begitu ya, karena tadi yang diminta adalah 2. Kalian ambil dulu ke kanan 2, baru ke bawahnya adalah cari yang 12. Maka hasilnya adalah 3,89. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. Hasilnya F tabelnya adalah 3,89. Nah, sekarang baru kita tulis di sini. Daerah kritisnya adalah F, di mana F-nya lebih dari, oh ini tadi kurang ya, F-nya lebih dari ya, F-nya lebih dari, F tabelnya tadi berapa? F tabelnya adalah 3,89, 3,89, maka dia masuk ke dalam daerah kritis apabila F-nya lebih dari 3,89. Nah, sekarang kita cek apakah F hitungnya, ya hitungnya tadi kan 8,49 ya. Daerah kritisnya itu jika dia posisinya ini misalkan di 3,89. Daerah kritis itu yang diarsir ini ya, misalkan ya. Nah, sekarang kita cek di F hitungnya tadi hasilnya adalah 8,49. 8,49 itu masuk di bagian yang diarsir atau yang tidak diarsir ya. 8,49 itu masuknya di sebelah kanannya 3,89 ya, misalkan di sini, maka dia masuk dalam wilayah yang diarsir. Karena dia masuk dalam wilayah yang diarsir, maka dia masuk dalam lingkungan daerah kritis. Artinya kalau dia masuk dalam daerah kritis, keputusan ujinya apa? Keputusan ujinya adalah H0 ditolak ya. Penolakan H0 adalah kalau dia masuk dalam daerah kritis, itu adalah daerah penolakan H0. Maka kalau H0-nya ditolak, keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Maka kesimpulannya apa? H0 ditolak artinya adalah ratanya apa? Ratanya adalah kesimpulannya adalah tidak benar ya. Tidak benar bahwa ketiga metode mengajar memberikan efek yang sama, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah tidak benar bahwa ketiga metode mengajar memberikan efek yang sama, karena H0 ditolak. H0 itu tadi adalah ketiga metode mengajar memberikan efek yang sama, begitu ya.